Perkenalkan, nama saya Angelita Anggisa Putri. Saya salah satu mahasiswa UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan NIM 2523210089. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian Ibnu Sina. Pendahuluan, Ibnu Sina atau yang dikenal di dunia barat sebagai Avicenna adalah seorang ilmuwan, filsuf, dokter, dan tokoh besar dalam peradaban Islam. Ia dikenal sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh pada masa keemasan Islam karena kontribusinya dalam bidang kedokteran, filsafat, ilmu pengetahuan, dan pendidikan. Biodata singkat Ibnu Sina. Nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Nama terkenal Ibnu Sina atau Avicenna. Lahir pada tahun 980 Masehi di wilayah dekat Bukhara atau sekarang termasuk Uzbekistan. Wafat pada tahun 1037 Masehi di Hamadan. Kebangsaan Persia atau Iran. Profesi dokter, filsuf, ilmuwan, penulis, dan pendidik. Riwayat hidup Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir dalam keluarga yang mencintai ilmu pengetahuan. Sejak kecil ia memiliki kecerdasan luar biasa. Pada usia sekitar 10 tahun, ia sudah hafal Al-Quran dan mempelajari berbagai ilmu seperti matematika, logika, sastra, dan agama. Ketika remaja, ia mulai mendalami ilmu kedokteran. Karena kepandaiannya, pada usia sekitar 18 tahun, ia sudah dikenal sebagai dokter yang mampu mengobati banyak orang, termasuk para pejabat kerajaan. Selain menjadi dokter, Ibnu Sina juga aktif menulis buku dan mengajar. Ia menghabiskan hidupnya untuk belajar, meneliti, dan menulis karya ilmiah. Pemikiran dan bidang keilmuan Ibnu Sina. Ibnu Sina menguasai banyak bidang ilmu antara lain yaitu yang pertama, kedokteran. Ibnu Sina sangat terkenal dalam ilmu kedokteran. Ia menjelaskan cara mengetahui penyakit, pengobatan dan penggunaan obat, pentingnya menjaga kesehatan, hubungan tubuh, dan kondisi psikologi manusia. Ia menekankan bahwa dokter harus memahami pasien secara menyeluruh, bukan hanya penyakit. Karya-karya Ibnu Sina. Ibnu Sina menulis sekitar 200 karya. Beberapa yang terkenal yaitu yang pertama Al-Hanun fi Al-Tib atau The Canon of Medicine. Buku ini merupakan ensiklopedia ilmu kedokteran yang sangat terkenal dan menjadi rujukan dunia medis selama berabad-abad, baik di dunia Islam maupun Eropa. Isi buku Al-Hanun fi Al-Tib. Buku ini terdiri dari 5 bagian yaitu yang pertama dasar-dasar ilmu kedokteran, yang kedua membahas teori kesehatan, anatomi tubuh, fungsi organ serta penyebab penyakit, yang ketiga obat-obatan sederhana, yang keempat menjelaskan berbagai jenis obat alami dan manfaatnya untuk pengobatan, yang kelima penyakit pada organ tubuh tertentu, yang keenam membahas penyakit yang menyerang bagian tubuh tertentu seperti jantung, paru-paru, mata, dan lain-lain. Yang ketujuh penyakit umum, yang kedelapan menjelaskan penyakit yang menyerang seluruh tubuh seperti demam dan infeksi, yang kesembilan obat campuran dan resep pengobatan, dan yang terakhir berisi cara meracik obat dan metode pengobatan. Keistimewaan buku disusun secara sistematis dan mudah dipelajari, menggabungkan teori dan pengalaman praktik kedokteran, menjelaskan diagnosis, pencegahan, dan pengobatan penyakit, menjadi buku pelajar kedokteran di Universitas Eropa selama sekitar 500 tahun. Yang kedua, Kitab Al-Shifa. Nama Al-Shifa berarti penyembuh, namun buku ini bukan buku kedokteran, melainkan karya besar yang membahas filsafat dan berbagai ilmu pengetahuan. Yang dimaksud penyembuhan adalah penyembuhan akal atau pemikiran melalui ilmu. Isi Kitab Al-Shifa. Buku ini terdiri dari beberapa bidang ilmu yaitu logika, membahas cara berpikir yang benar dan penggunaan akal dalam mencari kebenaran. Ilmu alam, membahas alam semesta, tumbuhan, hewan, dan fenomena alam. Matematika, membahas aritmetika, geometrika, musik, dan astronomi.
metafisika atau filsafat ketuhanan, membahas hakikat keberadaan jiwa dan hubungan manusia dengan Tuhan. Tujuan penulisan: Ibnu Sina menulis kitab Al-Syifa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan filsafat, membantu manusia berpikir secara logis, menjelaskan hubungan antara akal, alam, dan Tuhan. Pengaruh kitab Al-Syifa menjadi salah satu ensiklopedia ilmu terbesar pada zamannya, dipelajari oleh ilmuwan muslim dan barat, memengaruhi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan selama berabad-abad. Yang ketiga yaitu Al-Najat. Al-Najat berarti keselamatan atau penyelamatan. Buku ini merupakan ringkasan dari pemikiran filsafat Ibnu Sina yang lebih sederhana dibanding kitab Al-Syifa. Karya ini ditulis agar pemikiran filsafat lebih mudah dipahami. Isi buku Al-Najat. Buku Al-Najat membahas beberapa bidang utama, yaitu yang pertama logika, yang kedua menjelaskan cara berpikir yang benar dan penggunaan akal dalam memahami ilmu, yang ketiga ilmu alam, yang keempat membahas tentang alam, benda, gerak, serta fenomena yang terjadi di dunia, yang kelima metafisika, yang keenam membahas keberadaan jiwa dan hubungan manusia dengan Tuhan, yang ketujuh psikologi atau ilmu jiwa, yang kedelapan menjelaskan tentang jiwa manusia, akal, dan proses memperoleh pengetahuan. Tujuan penulisan: Ibnu Sina menulis Al-Najat untuk memudahkan orang memahami filsafat, menjelaskan pentingnya akal dalam mencari kebenaran, memberikan pemahaman tentang manusia, alam, dan ketuhanan. Pengaruh Al-Najat menjadi salah satu karya filsafat Islam yang penting, dipelajari oleh para ulama dan ilmuwan, membantu menyebarkan pemikiran filsafat Ibnu Sina ke berbagai wilayah. Kesimpulan: Ibnu Sina adalah ilmuwan muslim besar yang berjasa dalam bidang kedokteran, filsafat, dan pendidikan. Kecerdasannya serta semangat belajarnya menjadikan ia dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam dan dunia. Warisannya melalui berbagai karya ilmiah masih dipelajari hingga sekarang. Berikut adalah foto Ibnu Sina. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang Ibnu Sina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.